Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di tanggal 14 Mei 2024, kita mau meriset masalah kontak masalah lampu. Oke, silahkan subscribe yang belum subscribe di channel kami agar channel kami bisa berkembang. Oke, alamat kami di Desa Brajarsari, Kecamatan Brajasilebak, Kabupaten Lampung Timur. Nilai satu perjuangan yang dilihat bukan gagal atau berhasil bagi para pejuang rupiah. Intinya niat untuk memperoleh suatu kebahagiaan, dan suatu kebahagiaan itu perlu diperjuangkan, bukan diangan-angan. Oke, di pagi ini kembali lagi di pagi ini di Selasa ya, Mei 2024, kita mau bedah masalah lampu. Dan alhamdulillah telur juga ini udah pada mau diambil, alhamdulillah. Terus kita mau bedah masalah kontak, masalah tutorial, masalah di sini kita masalah lampu. Perlu nggak kita pasang lampu? Untung dan kerugian memasang lampu. Kalau nggak dipasang lampu, masalahnya apa? Kalau dipasang lampu, masalahnya apa dan keuntungannya apa? Oke, masalah sudut pandang di PAM lain kemungkinan semua sudut pandang berbeda, tapi trik kami pagi ini kita tema di pagi ini kita mau bedah masalah lampu. Kalau menurut pandangan kami dari segi riset pengalaman kami, untuk masalah lampu ini sangat penting karena untuk menjaga tingkat kesetresan dan kerugian kalau kita nggak dipasang lampu, yaitu permasalahan daripada telur itu tadi. Karena kita ini kontaknya di sini adalah di kampung, tapi ya namanya kampung semua sudah ada aliran listrik. Jadi kalau kita tengah malam kita mau menyalakan lampu, itu pasti gretek kalau nggak dipasang lampu. Akhirnya telur juga stres. Terus kalau di musim hujan itu ada petir, ada suara lap kan gitu, atau ada sorot itu pasti mengganggu tingkat kesetresannya, itu sampai tercipta hampir taruhlah 2% atau 1,5% tingkat kesetresannya. Maka menurut kami pandangan lampu ini sangat penting, pasang lampu untuk menjaga yaitu kontaknya masalah ada kilatan cahaya. Terus kita tengah malam menyalakan lampu, di mana setelah itu kita main lagi, itu pasti bikin stres. Nah itu tadi. Terus kalau kita itu stres masalah lampu penyalaan, terus kita main lagi, pasti banyak telur yang pecah kan gitu. Itu makanya kontak di PAM kami sangat dibutuhkan untuk masalah lampu. Tapi ya kembali lagi, sudut pandang serupa tapi tak sama. Tapi kalau menurut kami ini sangat penting kan gitu untuk masalah lampu. Terus masalah lampu, kita pasang lampu yang satu itu emergency, yang intinya kalau pas mati lampu itu tetap hidup ketang satu untuk menanggulangi tingkat kesetresan. Itu tadi. Oke, udah cukup ya. Kita membedah pagi ini 13 Mei 2024, maksudnya 14 Mei 2024, kontak perlu enggak lampu itu dibutuhkan. Ternyata menurut riset kami itu sangat dibutuhkan dan diperlukan. Kerugiannya ya intinya kalau nggak pasang lampu kalau menurut kami. Oke, itu terus pagi ini kita mau riset, mau ambil telur juga, apakah daripada tadi malam itu mati lampu sampai 3 kali,
terus banyak kilatan, apakah ini berpengaruh atau enggak? Yuk kita uji, kita ambil telurnya. Terus terang di tempat kami ini terlalu banyak musim hujan. Oke, yuk. Kira-kira di tempat kami ini hujan udah kira-kira hampir 20 hari. Itu hujan terus. Dan alhamdulillah telur itu tetap stabil di angka 75% sampai di 85%. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau menurut dari segi perjalanannya, telur bebek itu terus aktif, maksudnya aktif itu aktif bertelur. Yang pertama kembali lagi masalah tata cara kandang, terus masalah pakan, terus masalah vitamin, obat-obatan itu tadi, tapi obat-obatan yang risiko bahayanya itu agak kurang. Terus masalah lampu itu, kalau semua itu tercukupi, insya Allah meleset-melesetnya itu enggak terlalu banyak. Itu yang saya alami. Yang penting kontaknya gimana caranya di musim penghujan, ya toh, kandang itu tetap kering, pakan tetap stabil, insya Allah produksi telur itu, andaikan ngomongnya pahit-pahitnya ngomong, telur itu brosotnya enggak terlalu banyak, kuncinya insya Allah tetap untung. Karena di lingkungan, di teman-teman itu juga banyak permasalahannya. Dia pelihara kontaknya taruhlah 500 ekor, 400 ekor, lama-lama kok turun. Pertama ya jadi, tapi lama-lama kok turun, kan gitu. Nah, tanpa dipahami ternyata ada satu permasalahan, masalah yang di kandang. Dan jangan disepelekan, kira-kira kontaknya masalah gini. Kira-kira satu ember itu 1 kilo, utawa 5 kilo, kan gitu. Jangan seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Yang bagus idenya tetap ditimbang. Terus jadi kita ntar ngerti putarannya. Jadi kalau kita entar ngerti putarannya itu enak.
Jadi gini, kadang di musim panas, di musim hujan, umpama kita akan timbang, adatnya umpama ya, itu kira-kira di bebek 200 itu habis taruhlah 24 kilo. Diamatin aja. Kalau itu dikasih pakan, kira-kira itu sebentar habis, berarti itu nafsu makan tinggi. Atau mungkin turun. Nah, konteksnya kalau mungkin itu habis, itu pasti ada permasalahan. Jadi ada yang mungkin belum makan. Atau porsi makannya belum sesuai dengan rekomendasi. Kalau satu bebek itu kira-kira 120 gram. Dengan hasil riset pengamatan dari kami, ternyata habis. Nah, kadang dilihat ntar, biasanya telurnya itu kita konteksnya nggak berbicara vitamin, masalah pakan. Telur itu besar kecil atau kecil. Nah, disitulah ternyata setelah saya amati, saya tambah pakan 2 kilo. Lah 2 kilo itu kalau bebek 200 ditambah makannya cuma dikit loh kalau kebagiannya. Tapi alhamdulillah itu ndak habis. Jam 7 kita kasih, ya toh, 26 kilo. Nah, itu konteksnya kan ilmiahnya standar itu jam 1, jam 2 itu habis. Atau jam setengah 1. Dan itu kalau kita terapkan, ternyata kita tambah, itu rata-rata besar seperti ini telurnya. Terus kalau itu enggak kita tambah, itu makannya habis, kita aturan rumus pabrik itu kita pakai itu ternyata kecil-kecil atau telurnya besar kecil. Nah, itu. Nah, terus saya riset, saya tambah itu ternyata alhamdulillah itu besar-besar. Itu kita kontak masalah tetap stabil. Terus masalah telur, alhamdulillah mati. Nah, ini alhamdulillah. Jadi kalau kita berbicara lampu itu dibutuhkan atau enggak sih kan gitu. Ternyata itu dibutuhkan. Kalau lampu ini dicukupi ada. Alhamdulillah, ini contoh. Di musim penghujan banyak petir, sering mati lampu, tetap stabil. Dan rata-rata di temen yang enggak pakai lampu itu enggak stabil telurnya di musim penghujan. Nah, itu konteksnya. Terus lampu, seprayogannya lampu ini jangan terlalu tinggi, ya minimal kira-kira sedang seginilah. Terus ini dibentuk roller, jadi kita tarik gini bisa, kan gitu intinya. Terus salah satu ini kalau bisa dipasang otomatis emergency. Jadi kalau pas mati lampu ini tetap ketang satu nyala. Oke ya, sekian. Tapi jangan sampai dikasih lampu putih ya. Intinya lampu ini agar mata bebek itu tidak terpengaruh terlalu bahaya untuk risiko kalau lampu putih. Oke, ini daripada riset di pagi ini dibutuhkan atau enggak, dampaknya bagaimana di telur. Ternyata pakai lampu dalam beberapa hari ini musim hujan terus dan banyak petir, sering mati lampu, alhamdulillah tetap stabil di angka. Kita ngomong jangan terlalu besar, kita ngomong 75% sampai ke 85%. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas semua untuk para pejuang rupiah. Semoga di pagi ini di 14 Mei 2024 semua para pejuang rupiah termasuk diri saya, mudah-mudahan hajat munajatnya, apa angan-angannya semua di tahun ini bisa terwujud. Apa yang kita bahagiakan, maksudnya yang kita kasih, yang kita cintai, mudah-mudahan di tahun ini kita terwujud, kita bisa bahagiakan. Ingat,
suatu perjuangan. Kembali lagi yang dilihat bukan gagal atau berhasilnya adalah nawaitu, maksudnya itu adalah suatu niatnya. Mudah-mudahan di tahun ini dipermudah suatu urusan-urusan kita, dan intinya dibedahlah pikiran kita, semakin di situ kita mengerti konteks suatu daripada calon-calon rezeki itu ada di mana tempatnya. Oke, ada salah kata kiranya cara penyampaian kami ala wong desa, wong utun. Mudah-mudahan para pemirsa, para pecinta bebek paham. Terus terima kasih supportnya para pecinta bebek, semua teman-teman, para suhu terhadap channel kami. Mudah-mudahan ada manfaat, ada arti untuk diri saya, umumnya untuk semua para pecinta bebek. Sekian dari saya. Semoga kita 14 Mei 2024 kita semakin membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.